Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Nugraha dengan NIM 670121309 dan rekan saya Rista Mayorita Rukalo dengan NIM 670121307. Kami di sini akan menjelaskan desain sprint menggunakan Google Venture untuk memenuhi tugas asesmen 2 pada mata kuliah Inovasi Teknologi. Eh, yang berjudul Penggunaan Teknologi AR pada Pemilihan Gaya Rambut. Sebelum kita terjun ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu desain sprint menggunakan Google Venture. Yang kami pahami, desain sprint menggunakan Google Venture adalah mendesain dengan step-step eh, yang tertera pada Google Venture. Di antaranya adalah yang pertama ada understand atau memahami dari judul tersebut. Yang kedua adalah sketch atau menyusun atau mencoret-coret atau merangkai ide tersebut. Yang ketiga adalah decide atau memutuskan. Yang keempat prototype atau eh, sebuah uji coba. Yang kelima adalah tes. Oke, kita mulai. Pada hari pertama, understanding, di sini kamu memiliki tujuan, eh, yaitu pelanggan ingin memvisualisasikan gaya rambut sebelum memutuskan untuk memotong rambut. Nah, kami punya storytelling atau narasi yang berbunyi seperti ini. Andi sering merasa cemas saat mencoba gaya rambut baru karena sulit membayangkan hasilnya. Meski membawa referensi, ia sering kecewa dengan hasil potongan rambutnya. Di sisi lain, barbershop menghadapi keluhan pelanggan yang merasa hasilnya tidak sesuai. Teknologi AR di sisi lain dapat membantu pelanggan melihat simulasi gaya rambut secara real time, mengurangi ketidakpuasan, meningkatkan pengalaman di barbershop. Jadi ini tuh sebenarnya idenya diambil dari banyak orang yang telah eh, melakukan potong rambut di suatu tempat barbershop. Lalu ketika dia pulang, dia merasa tidak puas karena ternyata potongan rambutnya itu tidak sesuai dengan harapannya ketika dia datang. Atau ketika dia ingin mengecat rambut, mewarnai rambut, pada benak seseorang ketika datang ke barbershop, ia sudah menemukan gaya atau warna rambut yang sesuai dengan dia. Namun ketika dia telah menyelesaikan kegiatan tersebut, dia mendapati dirinya kecewa dengan ekspektasi. Dan itu sering banget dialamin. Bukan hanya rugi kepada si pelanggan, namun barbershop juga mengalami kerugian akan hal ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, solusi dari masalah tersebut adalah menciptakan aplikasi berbasis teknologi AR yang memungkinkan pelanggan untuk mencoba berbagai gaya rambut secara virtual sebelum memotong rambut. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat melihat simulasi gaya rambut secara real time menggunakan kamera ponsel atau perangkat di barbershop tersebut. Barbershop juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk memahami preferensi pelanggan, sehingga potongan rambut yang dihasilkan lebih sesuai dengan ekspektasi. Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus reputasi layanan barbershop. Dan ketika reputasi layanan barbershop ini meningkat, otomatis traffic dari pelanggan yang datang ke barbershop tersebut juga akan meningkat. Diharapkan menjadi solusi untuk kedua belah pihak. Selanjutnya adalah sketch atau yang merangka lah ya, dengan tujuan menghasilkan sebuah ide kreatif dan solusi menggunakan teknologi AR dalam pemilihan gaya rambut. Nah, di sini kami punya fitur utama dan pengalaman pengalaman pengguna atau UX. Dari sisi UX, fitur pertamanya adalah pemindaian wajah real time. Jadinya seperti menggunakan filter pada sosial media seperti Instagram atau misalkan seperti TikTok dan lain sebagainya yang dimana mempengaruhi wajah tapi juga didukung dengan AR untuk mengidentifikasi bentuk wajah, bentuk kepala, dan eh, konfigurasi atau pemilihan suggestion untuk gaya rambut dan warna rambut. Yang kedua adalah pemilihan gaya rambut, yang ketiga penyesuaian warna rambut, dan keempat yang tadi saya sudah bilang sebelumnya merupakan rekomendasi gaya rambut berdasarkan bentuk wajah. Selanjutnya ada di pengalaman pengguna atau dari sisi UX. Yang pertama adalah antarmuka intuitif dan sederhana. Yang kedua navigasi mudah untuk memilih gaya rambut. Jadinya yang mirip seperti
ketika kita melakukan filter pada sosial media gitu. Jadi kita bisa milih mau rambut gaya apa, lalu juga mau warna apa, dan nanti kita bisa memilah-milah atau menimbang apakah gaya rambut atau warna rambut tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang diharapkan seperti itu. Pada selanjutnya, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk day 3-nya ada decide dengan tujuan menyusun alur penggunaan aplikasi dari pemindaian wajah hingga mencoba gaya rambut dan menyimpan hasilnya. Selanjutnya, nah di sini kita membuat alur penggunanya atau flowchart. Nah, flowchart ini menjelaskan alur pengguna dalam aplikasi pemilihan gaya rambut berbasis teknologi AR. Yang pertama, mulai. Di sini pengguna membuka aplikasi. Kemudian menu utama, terdapat tiga pilihan. Yang pertama, home. Menampilkan halaman beranda atau informasi umum aplikasi. Kemudian tentang memberikan informasi tentang tujuan dan penggunaan aplikasi. Nah, yang ketiga, deteksi wajah. Pengguna masuk ke fitur utama, yaitu pemindaian wajah. Kemudian setelah itu, pengguna akan diarahkan ke katalog pemilihan. Nah, di sini pengguna memilih model dan warna rambut yang diinginkan dari katalog. Selanjutnya, preview 3D. Hasil pilihan ditampilkan dalam visualisasi 3D pada wajah pengguna. Nah, alur ini dirancang untuk memudahkan navigasi pengguna dan memberikan pengalaman yang personalisasi. Next. Kemudian day 4, day 4, yaitu prototype. Tujuannya adalah membuat prototipe sederhana berdasarkan solusi yang telah dipilih. Prototipe prototipe ini dirancang agar menyerupai produk nyata, fokus pada fitur utama dan mudah dipahami oleh pengguna untuk diuji pada tahap berikutnya. Nah, pada tahap ini kami hanya membuat penjelasan konsep prototipe secara detail tanpa melanjutkan ke tahap eksekusi atau pembuatan prototipenya. Fokus kami adalah menggambarkan ide utama dan alur pengguna secara jelas. Next, selanjutnya D5, yaitu tes. Tujuannya adalah melakukan simulasi uji coba dengan menjelaskan alur penggunaan prototipe secara detail kepada pengguna. Meskipun tidak melakukan pengujian langsung, kami menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan solusi yang kami tawarkan. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih.